Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Al-Kafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul meringankan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriktikaf di tempat ini, di masjid ini, dan juga mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya hudur majlis ilmin khairun min ibadati sana. Hadirnya seorang di majlis ilmu lebih utama pahalanya daripada ibadah selama setahun. Ini datangnya kita di majlis ilmu insyaallah sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ibadah kita tergantung daripada keikhlasan kita, tergantung daripada niatan kita, kekhusyuan kita. Misalnya di dalam sholat kita pun mesti harus khusyuk dan ikhlas di dalam sholat, dan kadar daripada keikhlasan dan kekhusyuan tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kita ini antara diterima dan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada niatan kita, dan insyaallah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan oleh ulama izharun ni'am, yaitu menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita mempunyai baju baru, kita gunakan, kita pakai baju tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita pamer, kita ria, tidak. Tapi ini kita niatkan menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan insyaallah dengan memakai baju baru tersebut kita mendapatkan pahala dan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan kembali membahas kitab Sirah Nabawiyah karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, sampai kepada pembahasan kita yaitu anak daripada paman-pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada anak daripada Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah saudara daripada ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah paman daripada baginda Nabi Muhammad. Dan tatkala baginda Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini adalah termasuk orang yang senang dengan lahirnya keponakannya
yaitu anak Abdullah yang laki-laki. Jadi Abu Lahab dikatakan dalam satu syair yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau mengatakan, in kana hadza kafiran ja'a dam bi tabbat yadahu bil jahim mukhallada ata fi kulli ithnain yukhaffafu anhum al-adab lis-sururi bi Ahmad. In kana hadza kafiran, apabila Abu Lahab saja orang yang kafir, yang dicap, yang distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka, bahkan istrinya pun Ummu Jamil termasuk dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Tapi Abu Lahab yukhaffafu anhumul adab. Setiap hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala lis-sururi bi Ahmad, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab tatkala lahir baginda Nabi Muhammad, sebelum lahir baginda Nabi Muhammad, dia berpesan kepada budaknya yang bernama Thuwaibah, wahai Thuwaibah, kabari aku jam berapapun engkau kabari aku kalau keponakanku lahir. Kemudian di tengah malam sebelum subuh lahir baginda Nabi Muhammad SAW, dan Thuwaibah menggedor pintunya Abu Lahab. Digedor pintunya, keluar Abu Lahab. Dikatakan oleh kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, ada apa malam-malam kok engkau menggedor pintuku, membangunkan aku yang lagi istirahat? Dikatakan oleh Thuwaibah, wahai Abu Lahab, tuanku, keponakanmu anak daripada Abdullah telah lahir. Kata Abu Lahab, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang Abu Lahab, kemudian dia katakan kepada Thuwaibah, ya Thuwaibah, anti hurrah, kamu sekarang bebas karena aku senang dengan kelahiran keponakanku laki-laki anak daripada Abdullah saudaraku. Dibebaskan. Thuwaibah kemudian menjadi ibu susunya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harga budak pada waktu itu ya luar biasa mahal. Mungkin kalau zaman sekarang 500 juta sampai 100 sampai 1 miliar ya, harganya budak. Nah, ini Abu Lahab karena senangnya dengan bagi kelahiran keponakannya yang laki-laki, dia keluarkan duit ya untuk memerdekakan budak ini 500 juta atau 1 miliar. Ini karena senang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini perbuatan yang luar biasa. Makanya tatkala hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia senang dan mengeluarkan sesuatu untuk rasa senangnya kepada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya yang selalu didoakan oleh baginda Nabi Muhammad, yang mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, yang mana turunnya baginda Nabi Muhammad adalah rahmat buat kita, kita pun harus berani berkorban untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus senang dan harus siap berkorban untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad rela berkorban untuk kita. Beliau tatkala ingin wafat, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat, sampai dia bertanya, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Israil, ya Israil, beginikah rasanya sakaratul maut? Dijawab oleh malaikat Israil, ini 70% sudah diringankan ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi SAW mengangkat tangan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsaqqil ala Muhammad wa hawwin ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul maut kepada Muhammad dan ringankan sakaratul maut untuk umatnya. Sayangnya baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya yang rela berkorban untuk kita, sehingga rasa daripada sakaratul maut yang bakal dirasakan oleh umatnya ini sudah 50% kata ulama ditanggungkan kepada baginda Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab yang mana dia itu seorang kafir dengan senangnya dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, padahal dia pada waktu itu belum tahu bahwasannya Nabi Muhammad kelak akan menjadi musuh besarnya, karena dia senang memerdekakan budak sehingga tatkala setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan adabnya, dan dikatakan oleh para ulama bahwasannya ada yang meriwayatkan bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab ini menghisap jempolnya dan keluar air susu. Keluar air susu karena memerdekakan Thuwaibah, dan Thuwaibah menjadi ibu susunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Al-Iraqi mengatakan, yang melanjutkan, in kana hadza kafir ja'a damu bi tabat yadahu fil jahim khalid ata fi kulli yawmin li sururi bi Ahmad wa ma dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan seorang muslim yang dia itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad, senang kepada baginda Nabi Muhammad, dan dia wafat dalam keadaan iman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya luar biasa, lebih daripada balasan Allah kepada Abu Lahab. Kita kembali, Abu Lahab ini adalah paman daripada baginda Nabi Muhammad, saudara daripada Abdullah. Abu Lahab mempunyai banyak anak, di antaranya Utaibah bin Abi Lahab. Wa huwa alladhi Utaibah bin Abi Lahab dzakara fil isabah annahu aslama wa thabata yaum Hunain. Utbah yang pertama namanya Utbah, anaknya Wahab. Abu Lahab punya anak Utbah, dijelaskan di dalam kitab Al-Isabah fi Hayati Sahabah, dikatakan bahwasanya beliau masuk Islam pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah, banyak orang-orang kafir Quraisy memeluk agama Islam, yang dikatakan para sahabat mengatakan pada waktu itu al-yawm yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan, kata para sahabat. Kata baginda Nabi, dijawab oleh baginda Nabi, al-yawm yaumul marhamah, ini hari bukan hari pembalasan, ini hari kasih sayang, kata baginda. Man dakhala al-masjid amin, wa man dakhala daru Abu Sufyan amin. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Maka banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu, pada waktu Fathu Makkah, sampai diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Fatah. Ya, surat bukan surat Al-Fatah, surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Inna apa tadi? Lupa saya. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fathu Makkah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Dan bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Ya, jadi pada waktu itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang memeluk agama Islam karena dijamin oleh baginda Nabi Muhammad untuk tidak disakiti. Di antaranya Abu Sufyan masuk Islam. Banyak daripada sahabat yang mereka orang kafir Quraisy yang masuk Islam dan menjadi sahabat yang Islamnya luar biasa, membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathu Makkah baru ada perang Hunain. Perang Hunain ini kaum muslimin begitu banyak,
sampai ratusan ribu jumlahnya. Tatkala perang Hunain, kaum muslimin merasa bangga diri. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan rasa sombong tersebut dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kalah dalam perang tersebut, tapi di akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada perang Hunain. Utbah masuk Islam di perang Hunain. Utbah bin Abu Lahab. Kemudian anak yang kedua adalah Utaibah bin Abi Lahab. Ada namanya Utaibah. Biasanya kalau orang Arab itu kalau Utbah itu nama orang, ya nama orang. Kemudian Utaibah artinya Utbah kecil, seperti Hasan dengan Husain. Hasan itu adalah artinya yang baik. Kalau Husain anak kecil yang baik. Nah, itu ada tasghir, namanya sighah tasghir. Ini Utaibah sama. Ya, jadi Utaibah Utbah kecil. Adiknya namanya Utaibah, adiknya Utaibah bin Abi Lahab. Wa huwa alladhi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi ayyusallitallahu alaihi kalban ya'kuluhu fa akalahu al-asad. Utaibah ini yang mana pernah didoakan oleh Nabi celaka, karena memang terlalu zalim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi mendoakan dia celaka. Doa baginda Nabi bagaimana? Doa baginda Nabi minta kepada Allah agar dia itu dikelilingi oleh anjing dan dimakan oleh anjing. Ternyata apa yang terjadi? Doanya baginda Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utaibah mati bukan hanya dikeroyok oleh anjing, tapi dikeroyok dimakan oleh singa. Nah, ini lebih daripada anjing yang mengeroyok si Utaibah tadi. Doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Utaibah ini sangat zalim. Sangat menzalimi baginda Nabi SAW dan kaum muslimin. Kemudian anak Abu Lahab selanjutnya adalah Mu'attab bin Abi Lahab. Aslama wa thabata yawma Hunain. Mu'attab bin Abi Lahab masuk Islam dan juga ditetapkan Islamnya, imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam pada perang Hunain. Wa haula'i tsalatsa a'ni Utaibah a'ni Utbah wa Utaibah wa Mu'attab ummuhum Ummu Jamil. Anak Abu Lahab ini yang namanya Utbah, Utaibah dan Mu'attab, ibunya satu ibu, yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah hammalatul hatab, perempuan yang bawa kayu bakar di neraka, istrinya Abu Lahab tadi, yang dicap dua-duanya sebagai ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummuhum Ummu Jamil bintu Harb hammalatul hatab wa hiya ammatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ummu Jamil ini bibinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil ini adalah bibi daripada Abu Sufyan. Kemudian anak perempuannya bernama, anak perempuan Abu Lahab, Darrah, ya. Durrah binti Abi Lahab aslamat, masuk Islam. Kemudian Sabi'ah binti Abi Lahab masuk Islam juga. Khalid bin Abi Lahab, ada lagi nama anak laki-lakinya Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Ada lagi Hindun bintil Muqawwim, Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Sudah selesai. Kemudian sepupu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada namanya Hindun bintil Muqawwim bin Abdul Muttalib. Ini saudara dari Muqawwim, ini saudara daripada Abdullah. Punya anak satu namanya perempuan namanya Hindun, sepupu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Murrah binti Hajal bin Abdul Muttalib. Saudara daripada Abdullah ada namanya juga Hajal, punya anak Murrah. Ya, Murrah ini sepupu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan. Nah, ini selesai sudah pembahasan tentang sepupu-sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang auladuhu, anak-anaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhum Al-Qasim.
Anak pertama bagi Nabi Muhammad adalah Al-Qasim. Makanya bagi Nabi diberikan kunyah julukan Abul Qasim, ayahnya Qasim. Ya, anak pertama namanya Qasim dan ibunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak kecuali daripada Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. 7 orang daripada Siti Khadijah, 1 orang daripada 6 orang daripada Siti Khadijah, 1 orang daripada Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Nanti dijelaskan di bawahnya. Jadi anak pertama bagi Nabi adalah Qasim. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukna, dan dengan nama Qasim tadi bagi Nabi diberikan kunyah atau julukan. Waqad wulida qabla nubuwah, dilahirkan Qasim ini sebelum baginda Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Baginda Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul umurnya 40. Tatkala beliau menikah umur 25. 15 tahun tersebut ya lahir anak beliau yang bernama Qasim. Wa tuwfiya qablaha, dan meninggal sebelum baginda Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa huwa ibnu sanatain, umurnya cuma 2 tahun. Punya anak laki-laki Qasim, umurnya 2 tahun meninggal. Wa Abdullah, dan anak yang kedua namanya Abdullah, wa yusamma bit-Thayyib wa bit-Tahir, namanya Abdullah. Ya, diberi nama juga ya Abdullah, diberi nama juga Thayyib atau Tahir. Ya, nama kecilnya Thayyib dan Tahir. Nama aslinya Abdullah. Wulida ba'da nubuwah, dilahirkan setelah baginda Nabi diangkat menjadi nabi. Wakila lam yudrikin nubuwah, ada yang mengatakan ulama Abdullah ini sebelum baginda Nabi diangkat menjadi rasul. Wakila Thayyib ghairu Tahir, ulama juga mengatakan Thayyib itu bukan Tahir, lain lagi ya. Tapi ada yang mengatakan yang mu'tamad Abdullah atau Thayyib atau Tahir, satu nama ya, nama aslinya adalah Abdullah. Ini anak laki-lakinya baginda Nabi dari Siti Khadijah 2, Qasim dan Abdullah atau Thayyib tadi. Kemudian anak perempuan wa Zainab wa Ruqayyah. Anak perempuannya baginda Nabi namanya Zainab dan Ruqayyah, wa Ummu Kulthum wa Fatimah. Kemudian yang ketiga Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anhu. Wal banatu adrakna al-Islam wa hajarna ma'ahu wa kulluhunna min Khadijah radhiyallahu taala. Dan anak-anak perempuannya baginda Nabi hidup sampai ikut hijrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan semuanya 6 orang anak tersebut daripada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang Arab ini masya Allah, walaupun sudah umurnya 40 ke atas itu masih bisa punya anak, kadang 60 masih punya anak. Wah, kalau orang Indonesia kan umur 50 saja sudah menopause, nggak punya anak. Tapi kalau orang Arab itu subur sampai 60, 65 itu masih punya anak. Luar biasa. Memang makanan mereka sehari-hari nggak lepas daripada daging kambing yang sehat-sehat. Nah, kalau orang Indonesia ini tempe semuanya. Makanya umur 50 sudah nggak punya anak, jadi kurang kesuburannya. Ya. Kemudian wa wulida lahu sallallahu alaihi wasallam di Madinah Ibrahim bin Maria Al-Qibtiyah, bin Maria Al-Qibtiyah, dan dilahirkan di Madinah anak beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibrahim daripada Maria Al-Qibtiyah. Ibunya namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini adalah budaknya baginda Nabi yang dihadiahkan oleh seorang raja. Dihadiahkan satu budak, kemudian dinikahi oleh baginda Nabi, keluar anak bernama Ibrahim. Jadi kalau budak itu ya sudah seperti barang, hukumnya seperti barang. Kita gauli, kita setubuhi juga boleh. Itu namanya budak. Tapi tatkala dia hamil kemudian melahirkan anak,
budak itu langsung merdeka. Ini Maria dia adalah seorang budak yang seorang raja hadiahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melahirkan anak bernama Ibrahim. Diberi nama Ibrahim oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari suku Kipti. Ya, suku Kipti ini di daerah Yaman. Nah, ini yang memberikan hadiah ini adalah Raja Najasyi. Wa mata Ibrahim ibnu sab'ina laylah, dan Ibrahim meninggal juga umur 70 malam. 70 malam berarti 2 bulan 10 hari. Wa qila sab'atu ashhur, ada yang mengatakan 7 bulan. Wa qila thamaniyatu ashhur, ada yang mengatakan umur 8 bulan wafat. Kenapa kok anak laki-laki baginda Nabi ini semuanya wafat? Apa hikmahnya? Dikatakan oleh para ulama, hikmah daripada diwafatkannya